Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau dalam kesempatan ini Engkau tetap memelihara hidup kami, dan ketika kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau tetap juga memberikan kesempatan untuk kami terus dibentuk dan diperbarui melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai, Tuhan tolong, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami, memimpin setiap kami yang ada di rumah, untuk kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita yang pada hari ini kita ambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-161 sampai yang ke-168. Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai 168. Nanti kita akan sambung juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara juga adik-adik sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Kita kembali buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan pula, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyakan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu saya mengajar katekisasi baptisan, ada satu bahasan yang pertama yaitu mengenai Alkitab. Di situ saya tertarik dengan seorang tokoh yang bernama Johann Wolfgang von Goethe. Dia adalah seorang sastrawan Jerman. Dia menyatakan satu ungkapan yang dikatakan seperti ini. Semakin seorang memahami Alkitab, semakin indah buku ini baginya. Seandainya, dia berkata seperti ini, seandainya saya dimasukkan ke dalam penjara, saya ingin membawa sebuah buku, dan buku itu adalah Alkitab. Unik pandangannya. Alkitab ketika sekali dibaca mungkin sulit dipahaminya. Semakin dibaca lagi, banyak hal yang didapat daripada dia. Banyak ilmu, banyak memperkaya dalam hidupnya. Satu lagi seorang tokoh yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Dia seorang pengkhotbah, seorang tokoh kebangunan rohani dari Inggris di abad 19. Ia berkata bahwa ketika untuk ke-100 kalinya saya membaca Alkitab, itu merasa Alkitab itu jauh lebih indah dibandingkan ketika saya pertama kali membaca Alkitab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bergaul karib dengan firman Tuhan atau Alkitab bisa mengungkapkan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa tentang firman Tuhan itu.
Daud, nah seperti yang kita baca tadi dalam Mazmur 119, secara keseluruhan LAI memberi judul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, dari sekian banyaknya Daud menyebutkan bahwa firman Tuhan itu apa aja. Kita lihat di dalam Mazmur 119 kalau kita baca secara keseluruhan, Daud menyebutkan firman Tuhan itu Taurat Tuhan. Dia juga menyebutkan bahwa firman Tuhan itu adalah peringatan-peringatannya. Jadi ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang berbahaya, lalu ada yang mengingatkan, entah itu orang di dekatnya, entah sebuah peristiwa sehingga membuat dia tidak jadi melakukan hal itu. Karena itu bahaya, maka itu adalah sebuah peringatan. Itu tidak baik, awas jangan lakukan. Nah, kemudian firman Tuhan adalah jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita datang ke suatu tempat, kita tidak tahu jalannya, atau kita tahu jalannya, tapi jalannya itu berbahaya, ya firman Tuhan itu seperti jalan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jalan yang terbaik menuju satu tempat, walaupun mungkin jalannya tidak mengenakkan atau mungkin situasinya kurang indah sekelilingnya, tetapi karena itu menuju ke tempat yang baik, yang benar. Nah, itulah firman Tuhan, jalan yang ditunjukkan. Lalu berikutnya yaitu tentang firman Tuhan juga disebutkan sebagai ketetapan-ketetapannya, yaitu satu aturan, satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lain hal itu juga titah-titahnya, yaitu gambarannya seperti seorang raja yang memberikan satu perintah, petunjuk yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Ini adalah titah raja, maka itu harus dilakukan. Selanjutnya itu hukum-hukumnya, hukum yang dibuat oleh Allah yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir yaitu perintah-perintah Allah. Firman Tuhan adalah perintah Allah melalui firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adik-adik juga, remaja khususnya, juga kita semua di gereja kita, di Salmasir Raja Wali, ada satu gerakan membaca Alkitab yang sampai saat ini kita juga mengikutinya sebagian besar jemaat kita, yaitu gemar membaca Alkitab. Dulunya periode pertama kita cuma membaca hanya 2 pasal, tapi sekarang sudah memasuki kitab-kitab mulai Yosua dan nanti akan seterusnya sudah mulai 3 pasal sehari. Dahulu sebelum Gema ini saya pernah mengikuti yang disebut sebagai gerakan membaca Alkitab juga, yaitu Ayo Baca Alkitab atau disingkat ABA. Waktu itu cuma trennya masih BBM, walaupun handphonenya masih sudah Android, tapi BBM. Di situ membaca Alkitab setiap harinya 5 pasal. Saya diminta untuk mendampingi sebagai rohaniwan karena dalam grup membaca Alkitab itu ada satu grup itu isinya membaca Alkitab, lapor baca, kemudian ada setiap harinya ketika membaca dapat apa ya dari bacaan itu, atau kita sebut sebagai rema waktu itu. Dan satu bagian lagi yaitu tentang siapa yang bertanya tentang sesuatu yang pada waktu itu tidak diketahui, dia bisa bertanya dalam forum itu atau diskusi tanya jawab. Nah, ABA ini terdiri dari banyak orang dari berbagai latar belakang dan berbagai kota. Tidak hanya mungkin Jakarta saja, tapi dari berbagai kota. Nah, 2 gerakan membaca Alkitab ini sama tujuannya. Ini penting, bukan sekedar sebuah kegiatan gereja, sebuah kegiatan yang sengaja untuk ya kita mengisi waktu luang lah, tetapi enggak, ini untuk membangun satu kebiasaan rohani kita, membangun disiplin rohani kita untuk membaca Alkitab setiap hari, membangun keintiman kita kepada Tuhan, membangun kita untuk semakin mencintai Tuhan, semakin mengalami Tuhan melalui firman-Nya.
dan kita dapat semakin mengenal dan bersaksi tentang Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih dituliskan, ada satu dituliskan, yaitu aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Alkitab kita meyakini ditulis oleh kurang lebih 40 penulis, 40 orang. Ditulis dalam rentang waktu yang sangat panjang, sekitar 1600 tahun lamanya. Saya yakin penulisnya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilham, mendapatkan tuntunan Roh Kudus untuk mereka dapat menuliskan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kisah-kisah umat pilihan Allah, bagaimana manusia harus bertindak, dan apa kehendak Tuhan kepada manusia. Di dalam masa penyalinan dan penerjemahan ini ada andil Tuhan, sehingga kita yakin bahwa Alkitab kita ini tidak berubah, tidak pernah berubah dan tidak mungkin salah. Memang Alkitab kita ini banyak sekali yang menuduh, wah itu penuh kepalsuan. Alkitab kita pasti itu mendukung salah satu pihak. Waktu ada konsili tentang kanon Alkitab, pasti ada pihak-pihak yang ingin punya kepentingan di dalamnya. Saya katakan tidak ada keberpihakan kepada kepentingan tertentu atau ya orang-orang tertentu. Ketika kita membaca Alkitab, kita lihat di sana yang dikatakan di sana, yang diceritakan hanyalah tentang Allah. Bagaimana kehendak Allah, bagaimana perintah-perintah Allah, bagaimana sikap manusia seharusnya terhadap Allah, dan bagaimana hidup manusia itu terhadap sesamanya. Karena tema besar Alkitab kita cuma satu, berbicara mengenai karya keselamatan Allah bagi dunia, dan bagaimana hidup kita sebagai manusia, hidup yang benar terhadap sesama kita. Ringkasannya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga siapa yang Allah kita mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Siapa yang percaya akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Alkitab kita adalah benar-benar apa yang sudah dituliskan oleh para penulis itu, diilhamkan oleh Allah, berbicara mengenai kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ditanya apa sih Alkitab kita itu, ada yang berkata bahwa Alkitab adalah isi hati Tuhan. Saya setuju tentang hal ini. Ketika Bapak Ibu ditanya kira-kira setuju juga bukan? Kalau saya pribadi setuju. Karena semua isi hati Tuhan ada di dalam Alkitab kita ini. Dia berbentuk tulisan, ya karena supaya kita bisa membacanya berulang-ulang dan terus kita dapat mengajarkannya, membagikannya kepada yang lain. Beda dengan yang istilahnya tradisi lesan, ngomong langsung satu dengan yang lain. Kita ngomong satu kalimat saja, sudah berapa orang sudah berbeda kalimatnya. Bagaimana dengan Alkitab kalau secara lesan semua? Pasti ada bumbu-bumbunya. Lalu hal yang kedua, Alkitab adalah pernyataan Allah yang tertulis. Ya, benar, Alkitab kita adalah pernyataan Allah yang tertulis. Kita dapat tahu dan mengenal Allah secara jelas, sesuatu yang dinyatakan Allah, kasih Allah itu semuanya kita dapat di dalam Alkitab. Karena tanpa membaca Alkitab, tanpa membaca firman Tuhan itu, kita tidak dapat mengenal Allah dengan baik. Semakin kita mencintai Allah, membaca dan terus kita membacanya, kita semakin tahu dan mengenal Allah. Semakin tahu apa yang Tuhan mau, semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana karya Allah itu di dalam hidup manusia dan dunia kita ini. Kesimpulannya,
luar biasa bahwa pemilik Alkitab kita, tokoh utamanya, sumber inspirasinya, yang punya proyek pembuatan Alkitabnya, penyalinannya, penerjemahannya, penyebarannya, sampai Alkitab dari dulu terus digabungkan menjadi satu bentuk seperti ini, kemudian dari tahun awal-awal abad Masehi sampai sekarang semua utuh di dalam pemeliharaannya. Itu siapa sih tokohnya, pemiliknya, satu bagian yang punya andil di dalamnya, yaitu satu, Tuhan sendiri. Ketika kita membaca Alkitab kita setiap hari, bergaul erat dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, bertekun di dalamnya, memahami isinya, itu sama dengan kita memahami dan bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan sang pencipta kita, Tuhan yang agung dan berkuasa. Nah, saya yakin ketika kita bergaul karib dengan Tuhan melalui firman Tuhan, semakin kita mencintai firman Tuhan, tentu saja akan membawa sebuah dampak yang besar. Dampaknya yaitu tentu saja pertumbuhan secara rohani. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi yang kita baca, dituliskan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga setiap manusia diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik. Nah, dalam 2 Timotius ini berbicara mengenai dampak yang luar biasa, karena akan membentuk kepribadian dan karakter kita, mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih cinta Tuhan, mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Ini sangat penting. Di dalam kekristenan sejak dini kita juga terus mengajar kepada anak-anak kita untuk membaca Alkitab, belajar firman Tuhan. Kelas sekolah minggu sudah dimulai dari anak-anak balita sampai kelas besar dan remaja dan seterusnya. Itu juga untuk membentuk kepribadian kita, karakter anak-anak kita untuk mencintai Tuhan. Dari situ semakin mencintai firman Tuhan, hal itu akan berdampak dalam kehidupannya. Pribadi lepas pribadi akan mengalami pembentukan pribadi, pembentukan karakter oleh karena kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 161 sampai 168, di situ kita lihat betapa Daud pun mengalami yang disebut dampak dari ketika dia mencintai firman Tuhan. Dari mulai ayat 161 dia katakan, aku lebih takut Tuhan, dia lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Di ayat 162 dia katakan, aku lebih bergembira menerima janji Tuhan. Kita terima janji Tuhan saja kadang masih tidak bergembira, belum tentu kita bergembira karena tidak ada chemistry di dalamnya. Maka ketika Tuhan sudah memberikan janji, ketika kita kenal Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, wah pasti klop, kita pasti bergembira ketika Tuhan berjanji. Jangan takut, kita pasti meyakininya, jangan khawatir, kita juga pasti meyakininya karena kita punya chemistry dengan Tuhan. Ayat yang ke-163, aku jadi benci dusta, benci dosa. Nah, ini artinya kita jadi membenci dosa ketika kita mencintai firman Tuhan. Jadi gampang kalau kita mengeceknya. Sudah cinta firman Tuhan atau belum? Ketika hidup kita lihat masih melakukan dosa, kesalahan atau tidak. Itu menunjukkan kita mencintai firman Tuhan atau tidak. Ayat 164, 7 kali dalam sehari memuji Tuhan di dalam hidupnya. Jadi angka 7 ini menunjukkan satu kelengkapan, satu totalitas dari Daud ketika dia memuji Tuhan. Dia mencintai firman sehingga dia hatinya penuh luapan syukur, sehingga dia memuji-muji Tuhan.
bersyukur dengan segenap hati secara totalitas. Dan di ayat 165 ada ketentraman yang tidak ada batu sandungan yang membuat aku jatuh. Hidupnya selaras dan diberkati oleh Tuhan. Ada shalom, damai sejahtera dalam hatinya ketika firman Tuhan itu hidup dalam dirinya. Kemudian 166 berpengharapan kepada Tuhan, tidak takut hari-harinya yang mengkhawatirkan mungkin, yang menakutkan. Dia menantikan keselamatan daripada Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan, bahwa keselamatan daripada Tuhan itu akan datang dan menjadi bagian dalam hidupnya. Ada jalan keluar ketika ada kesulitan dalam hidupnya. Dan orang yang mencintai firman Tuhan dan percaya firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, semuanya itu adalah kepastian. Pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan itu pasti. Lalu ayat 167 sampai 168, Daud makin hari makin cinta Tuhan, makin berpegang pada firman Tuhan. Tidak ada aturan dunia manapun yang mempengaruhi dia untuk mencintai Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, alangkah besarnya dampak ketika kita mencintai firman Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya itu. Kadang-kadang kalau kita membaca kita sering bingung. Jangan lupa ketika kita membaca firman Tuhan, berdoalah lebih dahulu, meminta pertolongan, tuntunan dari Roh Kudus untuk tetap kita dapat sesuatu dari apa yang akan kita baca itu, dari firman yang kita baca itu. Sudah 1 bulanan ini Bapak Gembala memberikan satu tuntunan dalam pembacaan Gema dari pasal yang dibaca. Dia memberikan ada bagian yang penting, kemudian dibuat sebuah renungan, satu aplikasi yang menolong setiap kita untuk mendapatkan sesuatu dari bacaan firman Tuhan hari itu. Pesan dari pembacaan firman Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Mungkin kita bisa mendapatkan hal yang lain, tetapi firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu akan membuat hidup kita semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita dapat bercerita tentang Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap kita membaca firman Tuhan harus kita dahului dengan doa. Tuntunan Roh Kudus itu penting. Kemudian kita simak apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam perikop yang kita baca. Kemudian ada tindakan apa yang dilakukan manusia di dalam yang kita baca itu. Yang baik kita bisa teladani, yang buruk harus kita tinggalkan, harus kita hindari itu. Dan kita juga harus berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama oleh karena dosa-dosa atau pelanggaran yang dilakukan dari pembacaan firman Tuhan yang ada. Dan untuk hal yang baik kita harus berkomitmen untuk melakukannya, meneladaninya dalam hidup kita sehari-hari. Belajar membaca, mencintai firman Tuhan, belajar melakukan perintah firman Tuhan, percayalah kita semua akan mengalami perubahan yang besar atas hidup kita. Perubahan yang utama adalah kita akan semakin dekat dengan Tuhan, makin takut kepada Tuhan, makin mengenal Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang memelihara hidup kita. Kita akan semakin mengalami Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dalam situasi yang sangat buruk sekalipun, kita pasti punya pengharapan. Makin berpengharapan kepada Tuhan, makin percaya dan bersandar kepada Tuhan, makin yakin bahwa kita ada dalam perhatian, pemeliharaan, dan perlindungan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mencintai firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka semuanya itu akan kita alami dan menjadi bagian kita. Percayalah, orang yang bergaul karib dengan firman Tuhan, karakternya akan semakin terbentuk, masa depannya ada dalam jaminan Tuhan, hidupnya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Daud mengalami hal ini. Dia mencintai firman Tuhan ketika dia dikejar-kejar sekalipun oleh musuhnya.
Dia tetap percaya dalam kondisi yang buruk sekalipun Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan bagi hidupnya. Dan firman Tuhan itu menerangi hatinya, menerangi tindakannya, menerangi imannya, sehingga dia dapat bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk semuanya, Bapak Ibu, adik-adik juga sekalian, Mas Bro, Mbak Bro, semuanya deh. Nah, kita semua percaya bahwa hari ini saya mengajak kita semua untuk teruslah bertekun dalam firman Tuhan. Teruslah belajar firman Tuhan, teruslah setia dan nikmatilah pengalaman bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan. Di situ kita akan belajar melihat betapa Tuhan itu baik, dan di situ kita dapat belajar untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan itu. Dampaknya luar biasa, dan nikmatilah berkat kasih anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Percayalah, firman-Nya hidup, firman-Nya akan kita hidupi, dan firman-Nya itu akan membawa kehidupan kita semakin indah di hadapan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, keselamatan daripada Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh percaya bahwa kebenaran firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kami nikmati bersama adalah cinta Tuhan yang Tuhan katakan melalui Alkitab, yang kami terus mau belajar di dalamnya. Kami mau terus mencintainya ya Tuhan. Sehingga ketika kami tahu bahwa Engkau sudah mencintai kami dapat mengalami Tuhan. Kami dapat percaya Tuhan, kami dapat terus bergaul karib dengan Tuhan. Hidup kami semakin Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga apapun yang ketika kami hadapi dalam kondisi saat ini sekalipun Tuhan, wabah yang terus tidak berhenti ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang berfirman itu, bolehlah kami pegang janji Tuhan itu. Karena kami percaya pertolongan-Mu, damai sejahtera-Mu itu ya dan amin, pasti ya Tuhan. Sehingga hidup kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, hidup kami tetap dapat menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus bertekun, ajar kami untuk terus mencintai firman Tuhan, sehingga hari-hari kami semakin indah karena kami hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.